Di video part kedua ini aku mau ngelanjutin pembahasan kita tentang 100 makhluk mitologi dari seluruh dunia. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau ngasih tahu dulu nih, ngeklik tombol subscribe dan like video itu gratis loh. Jadi buruan klik subscribe dan like video ini, dan kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita awali dari Centaur. Makhluk mitologi yang satu ini asalnya dari mitologi Yunani. Dia ini memiliki tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah kuda. Centaur sering disebut sebagai makhluk liar dan tidak terkendali. Namun ada beberapa yang terkenal karena kebijaksanaan dan pengetahuan mereka. Chiron adalah seorang centaur yang berbeda dari lainnya karena sifatnya yang bijak dan pendidikannya yang tinggi. Dia dikenal sebagai guru para pahlawan Yunani. Contohnya itu kayak Achilles dan Hercules. Centaur mencerminkan dualitas manusia antara naluri liar dan kemampuan berpikir rasional. Selanjutnya kita pindah ke Hippogriff. Hippogriff ini makhluk yang digambarkan memiliki tubuh setengah kuda dan setengah elang, dengan sayap besar dan cakarnya yang tajam. Hippogriff pertama kali muncul dalam puisi epik Orlando Furison, karya Ludovico Aristo. Hippogriff merupakan simbol keberanian dan kekuatan, serta dikenal karena kecepatannya yang luar biasa. Dalam cerita modern, Hippogriff ada juga tuh. Contohnya dalam seri Harry Potter sebagai Buckbeak yang merupakan hewan peliharaan dan sahabat setia para MC. Next, kita bahas fairy atau peri. Peri adalah makhluk supranatural kecil dalam cerita rakyat Eropa, terutama dalam mitologi Celtic dan Inggris. Peri sering digambarkan sebagai makhluk cantik dengan sayap yang seperti serangga dan tinggal di alam liar atau tempat-tempat tersembunyi. Mereka mempunyai berbagai macam kekuatan ajaib, mulai dari yang dapat membantu manusia hingga yang menimbulkan keusilan. Salah satu peri yang paling terkenal dalam literatur adalah Tinkerbell dari cerita Peter Pan. Kayaknya nggak perlu deh aku jelasin panjang lebar tentang Tinkerbell ini, soalnya kalian pasti udah tahu Tinkerbell ini kisahnya kayak gimana. Nextnya lagi ada Kappa, makhluk mitologi dari Jepang. Kappa, makhluk air yang satu ini sering digambarkan memiliki tubuh kecil, kulit seperti reptil, dan cengkuk berisi air di atas kepalanya. Kappa dikenal sebagai makhluk yang suka menjahili manusia, terutama anak-anak, dan sering muncul di dekat sungai ataupun danau. Meski terkenal nakal, Kappa juga memiliki sisi baik, seperti memegang janji dan bisa menjadi sahabat jika diperlakukan dengan baik. Salah satu kelemahan Kappa adalah cengkuk di kepalanya. Jika air di dalamnya tumpah, Kappa akan kehilangan kekuatannya. Kappa melambangkan sifat dualis dalam mitologi Jepang, antara kebaikan dan kejahatan. Lanjut ke Pegasus. Kayaknya banyak dari kalian yang udah tahu apa itu Pegasus. Pegasus adalah kuda bersayap dalam mitologi Yunani yang lahir dari darah Medusa setelah dia dipenggal oleh Perseus. Pegasus itu simbol dari kebebasan, kecepatan, dan inspirasi. Dalam mitologinya sendiri, Pegasus membantu pahlawan Bellerophon dalam pertempuran melawan Chimera. Setelah banyak petualangan, Pegasus akhirnya tinggal di Gunung Olympus dan melayani Zeus. Pegasus juga sering dikaitkan dengan sumber inspirasi bagi para penyair dan seniman. Berikutnya, Ghoul. Makhluk mitologi yang berasal dari cerita rakyat Arab ini sering digambarkan sebagai pemakan mayat atau roh jahat yang berkeliaran di kuburan. Ghoul pertama kali muncul dalam literatur Arab kuno dan terkenal dalam kisah 1001 Malam. Ghoul sering digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan, yang bisa berubah bentuk dan sering memikat manusia untuk dibunuh dan dimakan. Mereka juga dikenal karena suka mengonsumsi daging manusia yang sudah mati. Ghoul melambangkan ketakutan terhadap kematian dan hal-hal yang tidak diketahui dalam kehidupan setelah mati. Selanjutnya ada Pixie.
Pixie adalah makhluk kecil ajaib dari cerita rakyat Inggris, terutama dari wilayah Cornwall dan Devon. Pixie sering digambarkan sebagai makhluk kecil, ceria, dan nakal yang suka membantu atau mengusir manusia. Mereka tinggal di tempat-tempat terpencil, seperti hutan, bukit, dan gua. Pixie sering digambarkan mengenakan pakaian hijau dan memiliki sayap seperti serangga. Mereka melambangkan keajaiban dan pesona dunia alam, serta kekuatan tersembunyi dari alam yang tidak terlihat. Oke, lanjut kita bahas Cyclops. Makhluk raksasa bermata satu dari mitologi Yunani ini dikenal karena kekuatan fisik dan keterampilannya menempah. Cyclops yang paling terkenal adalah Polyphemus yang muncul di dalam The Odyssey karya Homer. Polyphemus adalah raksasa yang tinggal di gua dan dikalahkan oleh pahlawan Odysseus melalui kecerdikan dan tipu dayanya. Dalam mitologinya, Cyclops juga dikenal sebagai pembuat senjata-senjata dewa, seperti Betelgeuse. Cyclops melambangkan kekuatan dan keterampilan, tetapi juga kebrutalan dan kebodohan. Lanjut lagi ada Redcap. Makhluk jahat yang satu ini asalnya dari cerita rakyat Skotlandia dan Inggris yang tinggal di kastil tua dan reruntuhan. Redcap digambarkan sebagai pria kecil dengan topi merah yang diwarnai oleh darah korbannya. Mereka terkenal karena kekejamannya dan selalu mencari darah baru untuk menjaga warna topi mereka tetap merah. Redcap bergerak cepat dan sulit ditangkap, tetapi mereka bisa diusir dengan bacaan ayat-ayat suci atau benda-benda religius. Redcap melambangkan kejahatan dan kekejaman yang tersembunyi di tempat-tempat yang ditinggalkan. Terakhir di part kedua ini, kita akan bahas Manticore. Makhluk mitologi berasal dari Persia ini digambarkan memiliki tubuh singa, wajah manusia, dan ekor berbisa. Manticore adalah simbol bahaya dan misteri dari padang pasir Persia. Mereka digambarkan sebagai pemburu yang ganas, mampu menelan mangsanya seluruhnya dan meninggalkannya tanpa ada jejak. Manticore seringkali memiliki ekor seperti kalajengking yang berbisa atau dapat menembakkan duri-duri beracun. Dalam literatur, Manticore muncul sebagai simbol ancaman dan keganasan alam liar. Jadi 10 makhluk mitologi itu aja yang kita bahas kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen juga di bawah jika kalian punya saran makhluk mitologi lainnya yang harus aku buat di video berikutnya. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di next video.